Jadi Pilkada Jakarta 2024 itu paslonnya ada Rawon, Pramono Rano, sama Darmakun. Ya, kalau mereka pada mau main pilkada-pilkadaan, ya silahkan aja. Kalau pada mau kampanye-kampanyean, ya boleh aja. Mereka pada mau main coblos-coblosan juga, ya terserah aja. Tapi kalau buat kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, Pilkada Jakarta 2024 itu udah jelas banget kok. Itu cuma permainan yang nggak rame buat ditonton. Apalagi kalau kami diajak ikutan main. Ogah banget, sorry ya. Udah jelas kalau 45% warga Jakarta itu menginginkan Pak Anies jadi gubernur lagi. Justru Pak Anies yang jadi jagoannya malah nggak boleh ikutan main. Mereka malah janjian, kompak, nggak ngajak Pak Anies main. Kalau Pak Anies yang jadi jagoannya nggak boleh ikutan tanding, jadi Pilkada Jakarta 2024 ini adalah pilkadanya para pecundang. Pilkada yang kualitas pesertanya di bawah kualitas Pak Anies. Pilkada Jakarta 2024 adalah pilkada yang takut sama Pak Anies. Buat kami, Pilkada Jakarta 2024 nggak lebih dari pertunjukan lawak yang nggak lucu dan basi. Pilkada Jakarta 2024 itu nggak peduli siapa yang menang adalah pecundang yang takut kepada Anies Baswedan. Jadi kawan-kawan semua, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, kita itu punya akal sehat. Kita punya harga diri dan kita punya hati nurani. Jadi kalau ada yang nanya kemana suara kita, para pendukung dan relawan Anies Baswedan, jawabannya adalah golput atau coblos semua. Hanya itu pilihan yang logis dan terhormat bagi kita. Salam semangat antitesa 24. Tidak lolos jadi gubernur, calonkan lagi jadi wali kota. Tidak lolos lagi jadi wali kota, jadi camat atau RW, RT, dan berbagai macam komentar netizen lainnya. Bagi kami para pendukung Abah, apapun nanti kadarullahnya, amanah yang diemban Abah, dimanapun posisi Abah nanti, yang penting Abah bisa membantu banyak orang, bisa meringankan beban banyak orang, bisa memberikan kontribusi buat masyarakat semuanya, bisa memberikan menjadi seorang yang amanah dalam apapun yang dia pimpin nanti. Karena bagi kami yang terpenting, Abah kami tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Bagi kami, Abah tidak menggunakan kekuasaannya demi jabatan anak-anaknya. Yang terpenting, Abah tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk keluarga dan teman-temannya. Namun Abah mempunyai komitmen agar bisa memberikan hal-hal baik, hal-hal positif bagaimana bangsa ini bisa lebih sejahtera, masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang bisa hidup rukun damai. Walau Abah seorang mantan rektor, mantan menteri pendidikan, mantan gubernur DKI, namun ironinya sampai saat ini rumah Abah saja masih nyicil. Itu sebagai tanda atau bukti bagaimana Abah itu seorang yang sederhana, seorang yang bersih, seorang yang jauh dari hal-hal untuk memperkaya dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kepada para pembenci-pembenci Abah di luar sana, bukalah mata, bukalah hati, bukalah pemikiran yang mengatakan Abah kami PKI
yang mengatakan Abah kami pembohong, yang mengatakan Abah imigran Yaman. Sadarlah. Dan kami yakin semua fitnahan ini pasti akan membuat Abah lebih kuat lagi, menjadikan Abah lebih tangguh lagi, menjadikan Abah lebih bijak lagi. Salam akal sehat, salam perubahan. Oke guys ya, jadi di video yang pertama tadi ada ibu-ibu ya, sebagai seorang pecinta Abah Anies Baswedan ya. Jadi ibu-ibu tadi mengatakan bahwa tidak kenapa nih, tidak apa-apa kalau Abah tidak mendapatkan jabatan untuk saat ini guys ya. Yang terpenting itu semua menunjukkan bahwa Abah menurut dia tidak haus jabatan, dan juga Abah itu orangnya sederhana, dibuktikan dengan rumah yang masih nyicil. Lalu kemudian dalam video yang berikutnya, abang ini dia sebagai pendukung Abah ya, dia merasa bahwa Pilkada Jakarta ini pesertanya semuanya adalah pecundang ya. Kenapa begitu? Karena tidak diikut sertakan Pak Anies Baswedan ya. Menurut dia ada sekitar 45% warga Jakarta yang menginginkan Pak Anies menjadi gubernur ya. Jadi menurut abang ini ya, untuk Pilkada Jakarta, kepada semua pendukung-pendukung dari Abah Anies, dia menyarankan agar sebaiknya golput saja atau tidak usah memilih ya, karena menurut dia itu adalah cara yang paling terhormat bagi pendukung-pendukung Abah ya. Nah guys, kalau bagi saya bahwa siapapun pemimpinnya ya, mau Pak Anies atau bukan Pak Anies, yang terpenting tujuannya adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta. Ada sejarah baru tercipta di Republik ini. Iya kan? Ya, di tahun 2024 inilah ada orang gagal menjadi calon gubernur buat pidato berstatement seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena pemerintahan Bapak Joko Widodo. Padahal memang karena dia tidak punya kapabilitas. Kan begitu? Tidak punya kualitas. Makanya partai tidak ada yang mau mengusung. Dialah Anies Baswedan. Manusia kebanyakan bacot yang selalu nyocot, berbicara dan berkoar-koar tanpa data dan fakta. Kerjaannya selama ini mengibuli masyarakat Jakarta. Tapi begitu pun banyak yang percaya. Apalagi mereka dari golongan-golongan, orang-orang yang udah didoktrin habis-habisan oleh orang-orang keturunan Yaman. Pasti akan mengatakan bahwa Anies Baswedan orang cerdas, orang pintar. Ya? Padahal manusia satu itu tidak punya prestasi apa-apa selama 5 tahun menjabat gubernur di Jakarta. Ya kan? Dia berpidato seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena intimidasi dan tekanan dari pemerintah pusat, yaitu pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kan begitu? Padahal karena memang partai nggak ada yang mau mengusung, ya, nggak ada untungnya, ya, nggak ada membawa manfaat Anies dicalonkan jadi calon gubernur di DKI. Itu prinsip partai. Makanya selama ini PKS yang begitu dekat dengan Anies pun meninggalkan Anies, ya, karena memang nggak ada untungnya, nggak membawa manfaat bagi partai, tidak ada pengaruh bagi partai. Seperti itu dia. Makanya Anies ditinggal, diprank oleh PDI Perjuangan. Anies masih semangat. Dia tidak kenal dengan Megawati, bahwa Megawati manusia keras kepala. Iya kan? Mana mau Megawati mengusung orang yang bukan kadernya. Hah? Ada saya lihat di pidatonya si Anies mau buat partai. Ya insya Allah lah kan begitu. Anies buat partai.
Mungkin Partai Perubahan lah namanya. Entah dia mau berubah jadi apa dengan pendukung-pendukungnya semua, itu terserah mereka, kan begitu. Ya. Nah, baru di zaman Anies lah yang ada calon mau jadi calon gubernur, nggak ada yang mengusung buat pidato. Berpidato dia, seolah-olah dia itu nggak jadi dicalonkan karena intimidasi. Iya kan? Sedangkan udah yang ada berlaga, udah berkontestasi, yang kalah nggak berpidato, ini nggak jadi calon. Ya, nggak jadi calon berpidato. Itulah kehebatan Anies, ya. Itulah kelebihan dia yang dibangga-banggakan oleh pendukungnya. Ini sejarah baru untuk Indonesia di 2024 ini. Ya, orang yang belum jadi calon saja pun berpidato. Ya, semoga Anies tahu dirilah, ya kan, supaya berubah cara berpikirnya. Ya, banyak katanya yang mendatangi Anies, datang ke rumahnya. Ya, masyarakat miskin kota. Begitu pula katanya. Hah? Bodoh apa enggak kayak gitu manusia? Dikatakan pula masyarakat miskin kota. Jadi selama 5 tahun jadi gubernur, apa kerjaannya? Kok begini masih mau diharapkan masyarakat Jakarta? Kan ya kan? Maka bersyukurlah tidak ada partai yang mengusung dia jadi calon gubernur. Ya, Jakarta selamat. Selamat dari manusia yang penuh dengan kebohongan. Anies mau bikin partai politik. Wow. Bagus itu, Mas Anies. Itu ide bagus. Dari dulu mestinya. Jangan dompleng aja partai orang. Makanya dihina, dibully. Bikin kerja keras. Ya kan? 5 tahun ini bikin partai politik. Ya. Tapi teman ente nih, Caimin gimana nih ngomongnya? Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Wah, seru nih. Cuma pertanyaannya Mas Anies harus siapin duit. Ya, 4 tahun pertama kira-kira 1 triliun. Di mana sih Pak Tending hitungnya 1 triliun dari mana? Ada 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. 1 kecamatan buat biayain katakanlah kantor, peralatan, kader 50 juta. Ya kan? Dan lain-lain itu kira-kira 400 miliar. Nah, terus selama 5 tahun ini kan itu kan harus ada kegiatan tuh sosial, penjangkauan anggota supaya ada 40 juta kan? Katanya kan anggotanya, simpatisannya Anies seluruh Indonesia 40 juta. Ya, mulailah tuh Mang Agung Anies kumpulin duit. Dapat gaji 2 juta, sumbang ke Anies 1 juta. Ada 40 juta kan udah 400 miliar. Yang 40 juta, 1 juta, oh baru 40 miliar. Berarti mesti 10 juta. Dan biaya 1 partai setiap bulannya. Saya cari tahu berapa sih biaya operasional 1 partai semacam sekelas-kelas PKS. Ya. Atau PKB gitu, kira-kira 1 bulan Mas Anies harus cari uang 10 miliar. 10 miliar untuk biayain kader-kadernya tuh. Makan, gaji, dan sebagainya ya. Mungkin kader-kader inti lah ya. Gitu. Nah, kalau sudah terkumpul
Kalau itu bisa dilakukan dan bikin program terus, ya, bisa saja 2029 bertarung. Dan seandainya kalah, siapin lagi uang 1 triliun lagi. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, Anies mentalnya kayak mental Prabowo enggak? Hah? Rasanya enggak. Anies tidak tahan banting. Karena kebiasaannya bukan fighter seperti Prabowo, 4 kali menang, 4 kali kalah. Terus fight terus. Tapi akhirnya Prabowo minta nasihat juga sama Pak Mulyono. Akhirnya Pak Mulyono bilang, benar nih mau jadi capres. Ya benar, ya udah, iya Pak Mulyono, kalau Bapak dukung saya mau nyapres lagi nih. Bosen juga udah 4 kali ya akhirnya Pak Mulyono juga yang bantu. Nah, ini siapa yang bantu besok? Prabowo? Nggak mungkin. Ente sudah bantai dia kemarin di debat capres. Mana mungkin. Jadi siapa? Mungkin di negeri Yaman sana ada duit kali ya. Pak Anies kayaknya lupa deh pas kampanye kemarin live di TikTok, tengah malam juga live di TikTok. Saya tahu memang yang dukung Bapak itu kebanyakan dari X ya, emang banyak banget emang dukung Bapak, rata-rata di X emang semuanya mendukung Bapak emang. Tapi menurut gue kurang pas deh seorang Pak Anies ini bicara seperti ini. Emangnya pendukung Bapak nggak ada yang di TikTok? Emangnya pendukung Bapak nggak ada yang di Instagram? Nggak ada yang di lain-lainnya? Kan ada Pak, bukan cuma di X doang, walaupun cuma sedikit, tapi kan ada gitu loh. TikTok itu dunia maya, TikTok, X, semuanya kan itu dunia maya, Pak. Harusnya nih, Bapak kan nggak jadi maju karena tidak ada partai yang mengusung. Di saat ini, Bapak itu memikirkan, di saat elektabilitas Bapak itu yang katanya tinggi ini ya, kenapa tidak ada partai yang mau mengusung? Jangan mikirnya cuma dijegal-jegal doang, Pak. Begini, kita kalau mau ngusung orang, misalkan partai-partai ini ya, mau mengusung orang itu butuh dana. Bapak kemarin diusung sama Gerindra waktu maju Cagup itu, yang 2019 itu Gerindra mengarahkan semua pasukannya untuk mendukung Bapak dengan sepenuh hati, dengan nominal kampanye yang nggak sedikit. Partai ini kalau kampanye membiayai Bapak itu tuh butuh uang, butuh dana, dananya nggak sedikit, miliaran. Ketika partai yang membiayai Bapak ini satu persatu pada pergi, ya, kenapa gitu? Kenapa mereka nggak mau lagi mengusung Bapak? Pasti ada alasannya, bukan? Kenapa Bapak nggak mikir ke sana dulu? Misalkan Bapak nih mau buat partai nih, nanti biar ada partai yang mau berkoalisinya sama Bapak. Nanti kalau Bapak jadi buat partai gitu, juga pasti pemikirannya luas, bagus dan segala macam, berkualitas gitu. Pasti Bapak harusnya bisa berpikir, kenapa nih partai-partai yang tadinya mendukung nggak mau ngedukung Bapak lagi, sampai Surya Paloh bilang, alangkah tidak beruntungnya partai ini. Ketika yang berkumpul di partai ini hanya sebenarnya para petualang politik yang memanfaatkan partai ini. Sial bener partai ini. Partai-partai yang lain juga bilang seperti itu. Pasti ada alasannya, Pak. Ketika kita nih ngebantu orang, kita kasih dengan sepenuh hati, kita keluarin uang kita, budget kita sebegitu banyaknya untuk membantu orang ini, tetapi orang yang dibantu ini nggak ada rasa terima kasihnya sama kita. Nggak ada rasa ngomong, terima kasih ya Po sudah ngebantu saya, bablas sekedar itu. Misalnya kalau misalkan kita ngebantu orang tapi orang itu nggak berterima kasih ke kita. Ada orang yang tadinya mau berpartner sama kita ya dengan surat, nggak datang langsung nih, sopan nggak begitu Pak? Harusnya Bapak berpikir sampai ke sana gitu loh Pak. Kenapa orang-orang ini menjauhi Bapak? Kenapa? Jangan cuman pas mereka ngebantu Bapak dicium tangannya, disalimin ketika mereka udah nggak mau ngusung karena mereka kecewa gitu loh. Ada rasa kecewa di diri mereka. Kenapa sih tidak ada rasa terima kasihnya, atau setidaknya itu dateng gitu ya, unggah-unggul kayak gitu kalau orang Jawa ya, gue nggak ngerti. Ngomong baik-baik atau pamitan dan segala macam, berterima kasih lah setidaknya walaupun kalah. Ini kegiliran kalah, ditinggal oleh orang-orang, mulai nih memprovokasi orang-orang dan lain-lain dengan statement-statementnya. Menurut gue, aduh, kayak... Oke guys, kita akan melihat perkembangan berikutnya di mana rencana Pak Anies ini untuk membangun atau mendirikan sebuah partai. Namun dari informasi yang coba saya ketahui, masih belum guys ya. Kita nggak tahu kapan nih ya partai apa yang nanti akan didirikan oleh Pak Anies Baswedan, dan kita tinggal melihat dinamika politik seperti apa ke depan.
Karena dalam politik ini ya semuanya penuh dengan kepentingan. Seperti Mbak tadi bilang, ya Pak Anies harusnya sadar nih ya, ketika banyak orang yang sudah meninggalkan Pak Anies, di mana tahun 2019 mereka memberikan dukungan dan support kepada Pak Anies. Nah guys, kalau menurut saya ya, tinggal atau ditinggal dalam dunia politik ini sudah hal yang menjadi pemandangan biasa ya. Dan berterima kasih atau tidak berterima kasih juga hal yang biasa ya. Sehingga para aktor-aktor politik ini harus memegang suatu prinsip untuk dilarang baper ya, karena dalam politik tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Bisa jadi guys ya, Pak Prabowo yang kita bela, Pak Gibran yang kita bela untuk saat ini ya, suatu saat nanti mereka bisa jadi berseteru, bisa jadi dua kubu yang berbeda untuk memperebutkan kekuasaan ya. Segala sesuatu bisa terjadi. Intinya kita sebagai rakyat kecil ya, jangan terlalu fanatisme buta, fanatisme bodoh, emosi bodoh hanya gara-gara persoalan politik ya. Urus cari makan saja. Dan kita doakan semoga siapapun pemimpin yang sudah terpilih ataupun yang akan terpilih nanti semuanya untuk kebaikan rakyat kita. Amin.